Halo semuanya. Oke, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Ferry Yasin dengan NIM 211 02080 dan Gilang Sulaiman dengan NIM 211 02091 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu review jurnal yang berjudul Strategi Penguatan Cyber Security guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Next. Pendahuluannya itu di era Society 5.0 yang diwujudkan melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menuntut penguatan cyber security guna mewujudkan keamanan nasional. Keamanan nasional di era Society 5.0 diharapkan dapat diwujudkan melalui penggunaan infrastruktur cyber security yang mencakup aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, di dalam jurnal itu terdapat beberapa masalah. Di antaranya, pertama, peningkatan aktivitas cybercrime yang mengancam keamanan nasional di era Society 5.0. Kemudian ada pengembangan teknologi yang cepat dan kompleks yang menyebabkan masalah keamanan cyber yang sulit untuk diatasi. Kemudian kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang cyber security, dan kekurangan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah keamanan cyber. Oke, berikut ini ada referensi yang kita ambil. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasannya. Cybercrime dan tantangan di era Society 5.0. Yang pertama ada cybercrime di Indonesia. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap serangan cybercrime dan membutuhkan strategi keamanan siber untuk ketahanan nasional di era Society 5.0. Kedua, tantangan cybersecurity di era Society 5.0. Indonesia saat ini mengalami masalah keamanan siber dan berada di peringkat rendah. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama untuk mengatasi masalah seperti sumber daya yang terbatas, risiko lintas batas, kejahatan dunia maya, kesulitan operasi, dan risiko pencemaran nama baik. Ada kebutuhan untuk membangun kapasitas internal dan menjaga kerahasiaan informasi sambil menghormati privasi. Oke, lanjut ke strategi penguatan cyber security di Indonesia. Yang pertama ada capacity building. Indonesia saat ini mengalami masalah keamanan siber dan perlu meningkatkan komitmen dan strategi keamanan siber melalui pelatihan, koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia, penyusunan ulang sistem pertahanan cyber, dan sinergitas dalam menghadapi ancaman cyber. Badan koordinasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian yang tinggi diperlukan, dan tim tanggap darurat harus dibentuk di setiap sektor untuk menangani insiden. Yang kedua, membutuhkan undang-undang khusus tentang tindak pidana siber. Indonesia memerlukan regulasi khusus terkait tindak pidana siber untuk mengatur aturan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kerjasama internasional dalam mengatasi tindak pidana siber. UU Keamanan Siber harus dengan jelas mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan otoritas lembaga terkait dalam mengatasi ancaman keamanan siber, dengan dukungan dari dialog publik-private dialog (PPD) antara pemerintah dan swasta. Yang ketiga ada peningkatan sumber daya manusia. Indonesia harus memperkuat sumber daya manusia di bidang keamanan siber, meningkatkan awareness dan bekerja sama dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merekrut tenaga profesional keamanan teknologi informasi yang memiliki integritas dan etika yang baik serta menggunakan teknik pendekatan ISO 25010 dalam pengujian aplikasi untuk mengurangi celah keamanan dari aplikasi, informasi, dan data yang digunakan di internet. Keempat, kerjasama. Untuk meningkatkan tata kelola cybersecurity, diperlukan pendekatan multidimensional dan kerjasama multi-stakeholder, serta kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan infrastruktur, sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang cybersecurity. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan industri media baru di Indonesia. Oke, dari pembahasan yang telah disampaikan, berikut kesimpulan dan saran yang telah kami rangkum. Indonesia harus melakukan kerjasama multidimensi dan multi-stakeholder dalam meningkatkan manajemen keamanan siber
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk layanan publik, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Kerjasama internasional diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas keamanan cyber dan pengembangan infrastruktur, keterampilan, dan penguatan kerjasama antar teknologi informasi dan keamanan siber akan membuat peluang industri media baru di Indonesia. Mungkin sekian presentasi review jurnal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.